Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, ila yaumil qiyamati wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ya musrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Anak-anak santri pesantren Anharul Ulum Majalengka Islamic Center bin Baz 28 yang Ustaz banggakan, Ustaz muliakan, hafidhakumullah wa ra'akum, dan juga rekan-rekan para pengasuh dan juga para pengurus pesantren yang saya muliakan, hafidhakumullah wa ra'akum. Kita lanjutkan sejenak tausiah kita untuk kita bersama-sama mengambil pelajaran sedikit demi sedikit atau mengulang dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya terkait dengan Riyadhus Shalihin, tentang taman kehidupannya orang saleh yang digambarkan dan dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala secara satu sisi demi sisi berikutnya, yang mana setiap sisi dari sisi kehidupannya itu mereka memperhatikan sekali bagaimana petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita pun berupaya untuk meniti jejak mereka dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang saleh dalam kehidupan di dunia ini, dan kelak kita menjadi salah satu di antara 4 orang yang kategorinya diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, bahkan di dunia ini, yaitu orang yang saleh. 4 tersebut adalah para nabi, para siddiq, kemudian syuhada, dan juga orang saleh. Itulah orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka dalam kehidupannya di dunia wa fil akhirah. Anak-anak, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki sekarang bab yang baru, yaitu bab as-sidq. Bab as-sidq, yaitu bersikap benar, bersikap jujur dalam kehidupan ini. Dan inilah yang sangat dijunjung tinggi oleh mereka orang-orang saleh. Mereka berkata benar, mereka berkata jujur dalam kehidupan mereka. Tidak peduli meskipun kemudian itu berekses bagi mereka secara pandangan atau secara perasaan manusia, rugi. Itu hanya pandangan manusia saja yang memandangnya rugi. Karena tetap, anak-anak rahimakumullah, ikhwan hafidhakumullah wa ra'akum, yang namanya sikap di atas kebenaran dan di atas kejujuran itu, kalau secara pandangan Allah Subhanahu wa taala dan dalam agama kita, tidak ada yang namanya as-sidq itu mengarah kepada kerugian, mengarah kepada keburukan, tidak ada. Hanya manusia saja yang masih diliputi oleh hawa nafsu, diliputi oleh yaitu nafsu duniawi, sehingga seolah dengan jujur itu dia merasa rugi, anak-anak. Maka pandangan iman yang itu merupakan cerminan dari seseorang yang memiliki hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala,
bersikap as-sidqu dalam kehidupannya, itu mereka yakin bahwasanya itu akan menghantarkan kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan dalam hidupnya. Fid fil akhirah. Masya Allah. Ya. Intinya kita hidup senantiasa berusaha untuk bersikap benar. Dan juga jujur. Sesuai dengan aturan, tuntunan, pedoman yang ada. Ya. Tidak terhalangi dengan rasa malu. Tidak terhalangi dengan rasa egois. Tidak terhalangi dengan rasa tidak enak. Maka ya tetaplah anak-anak hafidzakumullah bersikap benar dan bersikap jujur. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menukilkan ayat-ayat ya, yang menjadi pedoman orang-orang soleh tatkala mereka hidup dan tertuntut untuk bersikap jujur seperti ini. Ya, yaitu di sini beliau menukilkan 3 ayat yang sebetulnya masih banyak yang lainnya. Ya, tapi dengan 3 ayat cukuplah sebagai sebuah motivasi untuk kita. Bahkan 1 ayat saja pun sudah sangat cukup, rahimakumullah. Ayat yang pertama itu yang ada terdapat dalam surat, yaitu At-Taubah. Surat At-Taubah. Ya. Yang Allah mengatakan dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Allahu Akbar. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, kalau kita orang yang beriman, yang yakin, yang mantap, ya, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, katanya. Takutlah kalian kepada Allah. Jagalah diri kalian dari kemurkaan Allah. Taatilah Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya takwa. Yang kemudian Allah memerintahkan lagi, wa kunu ma'as sadiqin, dan hiduplah kalian di dunia ini dengan senantiasa menyertai orang-orang yang mereka hidupnya di atas kebenaran dan kejujuran. Jangan menjauhi dan jangan meninggalkan mereka. Bergabunglah bersama dengan orang-orang yang mereka hidupnya itu tegak di atas kebenaran dan senantiasa bersikap jujur. Wa kunu ma'as sadiqin, kata Allah. Ya, Masya Allah. Ya, di samping kita pun mengikuti mereka, ya tentunya kita pun berusaha untuk menjadi orang-orang yang hidupnya jujur dan benar. Sehingga berkumpullah anak-anak hafidzakumullah, ya ikhwan hafidzakumullah, ya, berkumpullah dalam satu lingkungan mereka orang-orang yang as-sadiqin. Ya, semuanya jujur, semuanya benar, dan semuanya menjunjung tinggi yang namanya ya kebenaran dan kejujuran dalam kehidupannya. Allahu Akbar. Indah sekali. Ya. Ayat yang berikutnya yang dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah dalam surat Al-Ahzab, ya, yang Allah menyebutkan tentang yaitu kategori orang-orang yang kemudian mereka itulah orang yang Allah siapkan bagi mereka ampunan Allah dan pahala yang sangat besar. Ya, yaitu surat Al-Ahzab. Ya, Allah berfirman, ya, di mana ayat yang cukup panjang, di akhir ayatnya Allah menyebutkan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menyiapkan untuk mereka ampunan dan juga pahala yang sangat agung. Masya Allah. Siapa mereka? Di antaranya Allah siapkan untuk mereka was-sadiqina was-sadiqat, yaitu orang-orang yang benar dalam hidupnya, jujur dalam hidupnya, apa adanya, dia jujur, baik yang laki ataupun yang perempuan. Allah menyebutkan yang lainnya sebetulnya. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat
والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. Luar biasa anak-anak. Ini Allah menyiapkan untuk mereka, kata Allah, ampunan dan pahala yang azim, sangat besar. Kemudian yang terakhir, jamaah rahimakumullah, anak-anak yang saya cintai dan juga rekan-rekan yang saya muliakan, hafizakumullah, yang ada dalam surat Muhammad. Allahu Akbar. Ini sebagai hasil yang luar biasa. Yang Allah mengatakan, falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Allahu Akbar. Seandainya mereka, manusia yang hidup di dunia itu, kata Allah Ta'ala, ya, mereka itu benar, jujur kepada Allah. Falau sadaqullaha, mereka jujur kepada Allah. Enggak usah menutup-nutupi diri yang pada akhirnya berbuat bohong, ya. Jujur kepada Allah. Apa yang sampaikan? Kalau dosa-dosa, menyesal, mengakui, menyesali, ya. Falau sadaqallaha lakana khairan lahum. Maka niscaya, ya, untuk mereka adalah kebaikan dalam hidupnya, di dunia wa fil akhirah. Ya. Yang tentunya ini anak-anak hafizakumullah, ya, ini memberikan makna yang sebaliknya. Artinya kalau tidak jujur, kalau tidak benar dalam hidupnya, maka berarti mereka mendapatkan keburukan dalam kehidupan mereka di dunia wa fil akhirah. Na'udzubillah min dzalik. Maka anak-anak yang saya cintai, hafizakumullah, ya, saya cintai karena Allah Subhanahu, kalian sebagai para penuntut ilmu, dan kita semua sebetulnya sebagai para penuntut ilmu, terus kita tertuntut untuk mencari ilmu, menuntut ilmu sampai mati. Maka mari kita bersikap jujur, bersikap benar, ya, tanpa harus menutupinya. Karena Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di balik, ya, makar-makar manusia, makar-makar kita semuanya. Allah mengetahui asrar kita, rahasia-rahasia kita. Percuma kalau kita tidak jujur, percuma kalau kita tidak benar dalam hidup kita, karena Allah akan menyingkapnya nanti di akhirat kelak. Maka kita penuntut ilmu, ya, bersiaplah untuk hidup di dunia dalam keadaan hidup di atas kebenaran dan bersikap jujur. Meskipun bagi manusia pahit, tapi bagi orang mukmin itu adalah indah dan manis. Allahu Akbar. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita, memberi taufik kepada kita semua dalam kehidupan ini untuk bisa senantiasa mengikuti bimbingan petunjuk Allah dan Rasul-Nya, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang hidupnya mendapatkan kebaikan di dunia wa fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala bisawab. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammad. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.